Matius pasal yang pertama, karena kita sedang ada di zona Natal, area Natal, masa-masa Natal, jadi saya ingin berbicara sedikit tentang apa yang terjadi dengan Natal, saudaraku. Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Kalau saudara sudah dapat, kita bangkit berdiri, yuk sama-sama. Kita baca ayat ini secara bersamaan. Matius 1 atau Matius yang pertama, Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Sudah dapat saudara? Amin. Ayo kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saya baca sekali lagi bagi kita dikatakan firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pujangga yang terkenal namanya William Shakespeare, itu penulis roman yang terkenal Romeo and Juliet, pernah berkata begini bahwa apalah arti sebuah nama. Bunga mawar, Anda tahu bunga mawar. Mawar tetaplah bunga yang harum sekalipun namanya diganti. Sekalipun namanya bukan mawar, itu kata dia. Jadi apa arti sebuah nama? Manusia mati juga meninggalkan nama. Saudara, banyak orang berkata bahwa nama gak ada apa-apanya, gak punya nilai, gak punya arti, biasa saja. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam firman Allah, di dalam Alkitab, nama itu mengandung sesuatu yang luar biasa, saudara. Di beberapa bagian daerah, beberapa tradisi-tradisi tertentu, itu punya kebiasaan yang cukup unik, saudara. Ada orang yang begitu istrinya melahirkan dan tiba-tiba kompor meletus, meledak, dia langsung namakan anaknya si kompor. Ada yang lahir di taksi, dia namakan taksi, saudara. Suatu hari teman saya punya ayah, dia selalu sembunyikan nama depan ayahnya, KR. Saya nggak usah sebut marganya saudara, nanti Anda ketawa kali ya. Lalu saya bilang, apa itu KR? KR, lama-lama baru dia sebut. Rupanya KR itu kolam renang, saudara. Mungkin itu lelucon, tapi nama itu punya makna-makna yang begitu luar biasa kalau kita mengerti, saudaraku. Apa arti seseorang memberi nama kepada anaknya? Coba Anda berpikir sejenak nama Anda hari ini, dan tahukah Anda apa nama saudara? Apa arti nama saudara? Atau sampai hari ini bahkan Anda nggak tahu arti nama saudara. Nggak apa-apa lah, namanya si A saja. Saudara, satu hari ada seorang dalam Alkitab yang melahirkan dengan penuh kesakitan, dan dia beri nama anaknya siapa? Yabes. Yabes itu nama yang sangat terkenal, tapi artinya itu kurang bagus sebenarnya. Dia mengeluh dalam kesakitan dan dia melahirkan seorang anak yang beri nama Yabes, aib kesakitan. Nah saudara, hari ini kita berbicara tentang Immanuel. Satu nama yang tersimpan di surga. Satu nama yang abadi. Sebelum penciptaan nama itu sudah ada. Nama itu disiapkan di surga. Nama itu berkumandang di surga. Dipersiapkan dalam satu pribadi Allah yang akan turun dalam dunia. Jauh sebelum seluruh bahasa ada, nama itu adalah nama yang kekal, saudara. Hari ini kita belajar tentang Immanuel. Saudara, berita ini sampai kalau kita memperhatikan kelahiran Yesus. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan menegaskan kembali pribadinya sebagai Allah yang akan menyertai umatnya. Allah yang akan berjalan bersama-sama dengan umatnya. Tahukah saudara, apa dampak
apa akibat apa yang akan kita rasakan kalau Tuhan tidak menyertai kita. Israel mengalami masa-masa di mana Tuhan tidak menyertai mereka, saudara. Mereka menangis. Beberapa dekade dalam sejarah Israel tertulis bagaimana ada waktu-waktu di mana Tuhan tidak menyertai mereka. Dimulai dari Mesir. Ketika mereka pergi ke Mesir atas rencana Tuhan, sampai di Mesir, sepertinya Tuhan tidak pernah berbicara. Selama 400 tahun lamanya. Itu 400 tahun yang pertama. Tidak ada Tuhan berbicara kepada mereka sampai Musa datang. Musa memperlihatkan bagaimana penyertaan Tuhan atas hidup mereka. Selama hidup mereka, mereka adalah budak. Saudara tahu budak? Budak itu bukan pembantu. Pembantu punya gaji, punya jam kerja, punya hak. Budak itu gak punya hak. Budak itu dalam bahasa aslinya doulos, orang yang diperjualbelikan. Itu budak, saudaraku. Ada pasar budak. Mungkin kita cuma kenal pasar babi, pajak sore atau pajak pagi. Waktu itu ada pajak budak, saudara. Orang diperjualbelikan untuk dibeli, dibawa pulang, dan disuruh bekerja tanpa gaji, hanya makan. Kalau lari mereka bisa mati. Itu budak, saudaraku. Setiap hari Israel itu kehidupannya budak. Pagi mereka kerja sampai matahari terbenam mereka bekerja. Mereka hanya membuat bangunan-bangunan. Kalau Anda lihat profilnya Bapak Gembala, yang di belakangnya itu ada bangunan segitiga. Apa namanya itu, saudara? Piramida. Para ahli memperkirakan itu dibangun pada masa perbudakan Israel. Karena itu membangunnya sangat sulit. Salah satu yang dibangun dari hasil perbudakan itu piramida, saudara. Bangunan-bangunan kuno Mesir yang luar biasa. Itu dibangun dari perbudakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kemudian hidup mereka berubah. Tuhan membawa mereka keluar melalui sebuah peristiwa yang luar biasa yang namanya Paskah, Passover. Tuhan meluputkan mereka dari kutuk, dari kematian, dan membawa mereka. Dan di dalam perjalanan itu mereka melihat penyertaan Tuhan. Waktu siang mereka melihat tiang awan menyertai mereka. Malam ada tiang api yang menyertai mereka. Bagaimana gak takut itu negeri-negeri bangsa-bangsa yang lain kalau melihat ada satu bangsa yang berjalan dan di atasnya ada api, saudara. Coba tadi Pak OL siapa namanya? Pak Manalu, orang Betawi Pak. Karena kalau kami di Jakarta Manelu itu Betawi Pak. Pak Manalu, tiba-tiba dia berjalan di Jalan Sudirman Binjai, lalu ada api di kepalanya, saudara. Apa gak heboh itu Binjai? Israel itu berjalan jutaan orang, tiang api itu menyertai mereka. Sehingga padang gurun itu seperti terang karena ada nyala api di atas mereka. Bangga jadi bangsa yang disertai Tuhan. Waktu mereka menghadapi laut, mereka tidak bisa lewat. Musa memukulkan tongkatnya dan laut itu terbelah, saudara. Saya coba pukulkan tongkat saya langsung, jangankan terbelah, tongkat saya patah, saudara, waktu di sana. Terbelah. Dan mereka melihat bagaimana mereka bisa menyeberangi laut itu dengan tanah yang kering, saudara. Bangsa lain melihat itu. Mesir mati. Firaun mati. Waktu di padang gurun, saudara tahu Tuhan menyertai mereka dengan cara yang luar biasa. Anda boleh beli sepatu, ini hari Natal. Belilah sepatu yang paling mahal, paling bagus. Tapi Anda tidak akan pernah pakai sepatu itu selama 40 tahun. Tapi Israel memakai sepatu mereka selama 40 tahun, saudara. Saya coba cari sepatu saya yang 5 tahun lalu pun sudah robek. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberi makan mereka. Dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Mereka masuk di tanah perjanjian. Tuhan menyertai mereka, seluruh bangsa takluk. Tapi ada waktu di mana Tuhan tidak
lagi menyertai mereka. Mulai dari masa di ayat yang terakhir, saudara, di Alkitab yang terakhir. Apa Alkitab yang terakhir, saudara? Di Perjanjian Lama. Maleaki sampai dengan datangnya Kristus selama 400 tahun yang kedua. Tuhan tidak berbicara. Tuhan gak adil. Tuhan gak ada bersama dengan mereka. Tuhan diam. Saudara tahu apa artinya kalau Tuhan diam? Kenapa Tuhan diam? Tuhan biarkan mereka, suka-suka kamulah dengan dosamu. Perbuatlah apa yang kamu mau. Selama 400 tahun itu, saudara tahu apa yang mereka alami? Bangsa itu jatuh. Bangsa itu morat-marit. Sampai Yesus datang, bangsa itu masih terjajah oleh bangsa Romawi. Bangsa itu melihat perbudakan lagi. Bangsa itu melihat penjajahan lagi. Tidak ada kemerdekaan. Tidak ada hak mereka. Semuanya hilang. Kemudian datanglah Kristus. Datanglah Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Allah tidak menyertai hidup kita, ketika Tuhan berada jauh dari kita, terima kasih, maka ada hal-hal pahit yang bisa kita alami. Ada hal-hal pahit yang bisa Anda alami dalam kehidupan saudara. Mungkin Anda merasa seperti ini, aku beribadah, tapi Anda tidak mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Anda rajin datang ke gereja, tapi sepertinya Anda tetap merasakan ada sesuatu yang hilang dari hidup saudara. Anda punya uang, tapi Anda tidak pernah menikmati uang itu. Anda punya usaha, tapi Anda sepertinya tidak pernah menikmati usaha itu. Ada sesuatu yang hilang, dan Anda mencari tahu apa itu. Temukan Tuhan dalam pribadi Immanuel. Maka Anda akan melihat kepuasan rohani yang Tuhan pernah katakan, akulah air kehidupan. Kamu tidak akan pernah haus lagi kalau kamu datang kepadaku. Kamu bisa minum di mana saja, kamu bisa punya apa saja, tapi kalau kamu bukan minum air kehidupan, kamu tetap akan cari-cari lagi, kamu akan haus lagi. Kehadiran Kristus dalam dunia ini adalah jawaban kita atas segala ketakutan, segala intimidasi. Natal berbicara tentang berita sukacita. Jangan takut. Berita ini datang kepada Yusuf, jangan takut. Berita itu datang kepada Maria, jangan takut. Berita itu datang kepada para gembala, jangan takut. Saudara, ketidakhadiran Allah dalam hidup manusia membuat manusia itu ketakutan, saudaraku. Dosa membuat manusia takut. Satu hari seorang ayah berkata kepada anaknya dalam satu rumah yang cukup mewah. Dia bilang begini, nak, jangan main dalam rumah, main bola, main di halaman. Itu vas bunga nanti kena jatuh pecah. Vas bunga itu mahal, jangan main dalam rumah. Anak ini enggak kopa, pelan-pelan saja. Beberapa kali dinasehati seperti itu. Sampai satu waktu ayahnya pergi. Dan waktu ayahnya pergi, dia berpikir ini kesempatan. Dia main bola. Dia tendang, tas. Dan kemudian bola itu nyasar satu vas yang bagus. Vas itu jatuh. Dan vas itu pecah. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia cepat-cepat kumpulkan dengan rasa takut sebelum ayahnya pulang. Dia sapu. Lalu dia masukkan di plastik. Dia bawa pergi jauh. Dia buang di sungai vas bunga itu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa dalam rumah itu. Ayahnya pulang. Ayahnya tidak mempermasalahkan karena ayahnya gak tahu. Ayahnya gak pernah menghitung vas bunga seperti ibu-ibu, ya kan? Pagi-pagi dihitungnya dulu bunganya. 1, 2, 3. Oh, aman. Dia gak akan pergi ke gereja sebelum dihitungnya bunganya. Aman bunga. Nah, bapak-bapak gak perhatiin itu, saudaraku. Jadi bapak ini gak memperhatikan bunga itu. Ada vas yang pecah. Waktu berjalan terus. Seperti gak terjadi apa-apa. Tapi tahu anak ini, setiap kali dia merasa ketakutan, ada rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu membuat dia tidak bisa menikmati hubungan yang baik dengan ayahnya. Dia duduk, dia selalu ingat vas itu.
Dia duduk. Kenapa? Kesalahan yang tersembunyi, saudara. Tahukah saudara bahwa manusia akan hidup dengan tidak ada damai sejahtera kalau hubungan manusia dengan Tuhan itu nggak dibereskan. Immanuel, Allah itu datang. Dalam terjemahan yang lain tidak dikatakan Allah menyertai kita, tapi God in us, saudaraku. Allah di dalam kita. Beda kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah menyertai kita dengan Allah di dalam kita. Kalau Allah menyertai kita, Pak Manalu menyertai saya, bisa berbicara dia ada di samping saya berjalan, atau dia ada di belakang saya karena dia menyertai saya. Tapi kalau Pak Manalu di dalam saya, maka tidak ada yang kelihatan selain saya, saudaraku. Dia ada, jadi kemana saya pergi, kemana saya melangkah, dia ada di dalam saya. Terjemahan asli Immanuel itu artinya bahwa Allah, God in us, saudaraku. Allah di dalam saya, Allah di dalam kita. Allah hidup di dalam kita. Allah berjalan di dalam kita. Allah bergerak di dalam kita. Allah menyatakan kuasanya di dalam kita. Allah menyatakan anugerahnya di dalam kita. Allah menyatakan pembelaannya di dalam kita. Sehingga orang dunia akan melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kita, saudara. Itu sebabnya pada waktu Israel itu ditakuti oleh orang lain karena Allah ada bersama dengan mereka. Dan tahukah kalau Immanuel pribadi Allah itu hidup dalam diri saudara, dunia akan melihat keterkejutan yang lain dari hidup saudara. Ada hal-hal luar biasa yang Tuhan akan perlihatkan. Karena di dalam pribadi kita tidak hanya si Markus ini yang hidup, tapi Immanuel itu hidup. Immanuel itu aktif. Immanuel itu bekerja, saudaraku. Sebab itu berita Natal satu, jangan takut. Jangan takut, saudara. Apapun. Tidak pernah secara kebetulan Natal itu ada di akhir tahun. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, selalu beritanya jangan takut. Kita nggak tahu tahun 2021 itu ada apa, saudara. Kita nggak tahu. Kemarin 2019 kita lewati, sepertinya 2020 semakin baik. Itu harapan kita, bukan? Kita tutup 2019 bersyukur. Tapi kita nggak pernah menyangka bahwa tahun 2020 keadaan seperti ini. Amerika itu ratusan ribu mati, lebih banyak matinya karena COVID dibandingkan perang dunia kedua. Indonesia sudah berapa belas ribu yang mati. Satu pagi saya bangun, lalu saya nonton berita ketika angka 11.000 korban COVID di Indonesia ditayangkan. Lalu tiba-tiba berkumandang hati saya, nyanyikan lagu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bukankah penggenapan janji Allah sedang Tuhan lakukan atas hidup kita? Pernahkah Anda berpikir ketika 1000 rebah, 10.000 rebah di kiri kananmu? Indonesia, Anda berdiri di Indonesia, itu berbicara tentang korban yang ada di kiri kananmu. Tapi karena dia Allah Immanuel, Tuhan berkata begini, walau 1000 rebah akan berebah di kirimu dan 10.000 akan rebah di kananmu dalam satu momen, satu keadaan, seketika. Tuhan janji, bahkan engkau akan berdiri dan menontonnya saja. Engkau akan tetap tegak berdiri dan engkau akan melihat pertolongan yang daripada Tuhan itu akan tetap jadi bagian daripada hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah Immanuel, tepuk tangan buat Immanuel. Allah yang menyertai kita. Lalu kenapa dia menamakan dirinya Immanuel, saudaraku? Kenapa dia harus menyertai kita dengan cara yang begitu luar biasa, saudaraku? Saudara, saya catat beberapa hal. Kenapa Tuhan? Ketika Tuhan menamakan dirinya Immanuel, maka dia bertanggung jawab.
Ada orang namanya Budi tapi nggak berbudi. Dia nggak bertanggung jawab dengan namanya, saudaraku. Ya, ada orang namanya Pak Darmawan tapi pelitnya minta ampun, saudara. Dia nggak bertanggung jawab dengan namanya, iya kan? Ya, saya berharap nama saudara bagus-bagus, Anda bertanggung jawablah dengan nama saudara itu, ya kan? Nah, kalau nggak bagus, ya bisa juga diganti, nggak apa-apa, saudara. Karena Allah pun mengganti beberapa nama orang, betul, ya kan? Yakub digantinya jadi Israel, betul nggak? Hah? Abraham digantinya jadi Ibrahim, digantinya jadi Abraham. Abraham diganti jadi Abraham, saudaraku. Jadi ada juga beberapa nama yang ya mungkin kurang bagus, kata Tuhan, ganti-ganti, jangan penipu, jadilah Israel, pangeran Allah, kata Tuhan. Jadi kalau nama saudara mungkin kurang bagus, ya seperti artis lah, ganti dikit pun gak apa-apa mungkin. Nah, kenapa Tuhan berkata? Karena Tuhan bertanggung jawab dengan nama itu, saudaraku. Kenapa Tuhan namakan dirinya Immanuel, saudaraku? Satu hal, yang pertama Anda harus catat dan harus ingat begini. Kenapa dia Immanuel? Supaya Anda selalu tahu, karena Anda berharga di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkata dia menyertai Anda, dia komitmen menyertai Anda karena Anda begitu berharga di hadapan Tuhan. Satu hal yang harus dicatat dalam diri manusia adalah, manusia itu salah satu kebutuhan manusia itu ingin diterima, saudaraku. Ketika manusia ditolak, maka ada rasa pahit, ada rasa sakit dalam dirinya. Salah satu hal yang tidak ingin dibuat oleh manusia, diterima oleh manusia adalah penolakan, saudaraku. Makanya ketika orang dalam sebuah komunitas datang, dia ingin diterima. Ketika ada orang baru di gereja, dia ingin diterima. Orang itu akan pergi kalau dia berkata, orang situ sombong-sombong, orang itu gak terima saya. Dia akan pergi cari di mana dunia menerima dia, apa adanya, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan dia, saudaraku. Binjai dikejutkan kemarin dengan berita seorang anak gadis perempuan masih SMA kali bunuh diri karena ditolak cintanya, ya, karena putus cintanya. Ampun, saya bilang, karena merasa tertolak, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa ketika manusia merasa tidak ada yang mengasihi dia, maka itulah tempat di mana dia merasakan keadaan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang bersosial. Tidak bisa seorang diri. Coba Anda sendiri-sendiri, gak bisa, saudaraku. Saya tuh gak bisa sendiri-sendiri. Ada juga orang mungkin yang suka karena sakit hati, lagi sakit hati, sendiri-sendiri. Saya gak suka sendiri-sendiri, saudaraku. Nah, kita tahu bersama Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Saudara, kekristenan hari-hari ini sedang mengalami satu masa yang namanya krisis identitas. Apa itu krisis identitas? Lupa diri, lupa siapa dirinya, lupa keadaannya, lupa siapa dia. Salah satu yang dibuat oleh setan dalam hidup manusia adalah merusak citra diri kita, merusak gambar diri kita, merusak bayangan masa depan kita. Dengan cara seperti apa? Dia berbicara bahwa kita tuh gak berhak, kita tuh gak bernilai, kita tuh gak berharga, kita itu gagal. Pernahkah Anda berpikir bahwa setiap kali Anda lakukan kok gagal-gagal, sehingga Anda berpikir bahwa memang aku itu orang yang gagal? Citra diri seperti itu dibuat setan untuk merusak masa depan kita. Nah, bahaya ketika kita sebagai orang Kristen bahkan bisa melayani Tuhan ke gereja setiap minggu, lupa siapa kita, saudaraku. Bahwa kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa Allah itu mengasihi kita. Kalau kita lupa Allah mengasihi kita, maka kita akan lupa bahwa Allah menyertai kita. Ketika dia menamakan dirinya Immanuel yang berarti menyertai kita, itu karena dia sangat mengasihi kita. Karena dia sangat mencintai kita. Anda tidak boleh lupakan itu. Tidak ada kasih dalam dunia ini seperti kasih Tuhan. Sekalipun itu kasih orang tua, gak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan, saudara. Itulah kasih yang Allah berikan karena dia mengasihi kita. Fatal akibatnya kalau kita lupa tentang identitas kita. Tapi sejarah fakta menuliskan
bahwa kekristenan hari-hari ini mengalami yang namanya krisis identitas. Sehingga pada waktu dia mengalami masalah, bahkan dia sampai lupa bahwa ada Immanuel, bahwa ada Allah yang sedang berjalan bersama-sama dengan dia. Pernahkah Anda melihat murid-murid yang ketakutan ketika mereka punya masalah? Ketika satu hari mereka ada di tengah laut, dengan kapal yang biasa mereka tumpangi, tiba-tiba Alkitab berkata, sekonyong-konyong, tiba-tiba angin datang menghantam kapal itu. Dan mereka mulai coba dengan kekuatan mereka, pengalaman mereka sebagai nelayan. Mereka coba sekuat tenaga. Mereka teriak, memang tidak ditulis Alkitab, tapi mungkin mereka sudah mulai menangis, matilah kita, habislah kita. Saudara tahu, di dalam perahu itu ada Yesus. Tapi Yesus tertidur. Betul? Ada Yesus yang menyertai perjalanan mereka. Dan sepertinya mereka tidak sadar bahwa ada Yesus bersama dengan mereka. Sampai pada waktu mereka sudah mulai kolaps, baru mereka bangunkan Yesus. Guru, tidakkah engkau peduli? Berapa banyak anak Tuhan tuh seperti itu. Udah hancur-hancuran baru sadar bahwa ada Allah Immanuel yang menyertai hidupnya. Saudara, Tuhan tidak akan pernah memaksakan diri untuk bekerja atas kehidupan saudara kalau Anda tidak pernah memberikan ruang bagi Allah untuk bekerja. Dia akan seperti Allah yang tetap menyertai, tapi dia seperti Yesus yang tertidur dalam perjalanan saudara. Karena itu bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Andalkan dia di segala keadaan. Utamakan dia di segala keadaan. Ketika Anda lupa status Anda sebagai anak Tuhan, maka Anda akan kolaps menghadapi pergumulan, persoalan dalam dunia ini. Alkitab sering berkata bahwa orang-orang benar itu seperti Raja Wali. Betul saudara? Orang benar itu seperti Raja Wali. Dia naik terbang tinggi mengatasi segalanya. Anda setuju? Karena itu ada banyak negara yang pakai Raja Wali itu sebagai lambangnya. Ada banyak organisasi yang pakai Raja Wali itu sebagai simbolnya. Ya, sebagai lambang mereka, saudara. Karena Raja Wali itu terkenal sebagai binatang yang luar biasa kuat, saudara. Jarang orang pakai, saya belum pernah lihat di negara di dunia ini orang pakai ayam sebagai lambang negaranya. Ya kan? Orang pakai Raja Wali, saudara. Raja Wali itu luar biasa. Satu hari seorang petani pulang dari hutan. Lalu dia temukan satu buah telur yang agak besar. Karena telur itu asing, dia pulang bawa telur itu. Dia penasaran, ini telur apa? Kalau Anda sebagai petani, apa yang Anda buat? Ini telur apa? Dia bawa pulang. Karena penasarannya, dia taruh telur itu di kandang ayam, di mana ayam-ayamnya sedang mengeram. Nah, satu hari menetaslah telur yang dia bawa dari hutan. Bertepatan juga dengan anak induk dari induk ayam itu menetas, saudara. Dan keluarlah satu anak dari telur itu. Hampir mirip, tapi beda. Nah, karena masih anak-anak ya, dia belum tahu ini apa. Dia pelihara. Dan anak dari telur yang dibawa tadi juga hidup bersama dengan anak-anak ayam. Setiap hari dia bergaul dengan anak-anak ayam. Kemana anak ayam pergi, dia pergi ke situ ikut induknya, saudaraku. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh anak ayam? Ada yang pelihara ayam? Setiap hari anak-anak ayam cuma ceker, cari-cari ulat, cari-cari makanan, saudaraku. Ikut induknya kemana-mana. Ya kan? Cari makanan, saudaraku. Waktu berlalu dan mulai besar. Sedikit ada perubahan dari warna dan posturnya. Dia bertanya, "Ma, aku ini anak mama." Kalau dia bisa berbicara kira-kira seperti itu. Dan mamanya bilang, "Iyalah, anak mama. Lahir dari telur yang mama erami, kau anak mama."
Ya kan, kalau biasanya anak-anak akan tanya, kok beda saya dengan mama? Ini anak saya, anak mama atau anak papa, asal bukan anak tetangga, ya kan? Anak mama atau anak papa, ya. Berlalu terus, dan dia hidup seperti ayam. Ketika sudah cukup lama berlalu, terjadi perubahan yang drastis. Dia melihat perbedaan yang begitu menyolok antara dia dengan anak-anak ayam yang lain. Anak-anak ayam itu nggak punya paruh sepanjang dia. Sudah tahu paruh? Dan anak-anak ayam itu tidak punya cakar seperti dia. Dia punya sayap yang panjang, tapi saudara-saudaranya punya sayap yang biasa saja. Lalu dia tanya, "Mak, aku ini anak mama." "Iyalah, kok anak mama lah, kok beda?" Tertanam dalam pikirannya bahwa aku ayam. Sampai satu hari dia besar. Dan ketika ada angin badai datang di kampung itu, ada yang terbangun dari badai itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Seluruh ayam kalau ada angin lari. Betul? Dan tiba-tiba dia melihat ke atas. Dia dipanggil mamanya, "Sini sembunyi. Ma, lihat, itu seperti aku. Bukan, kita ayam." Dia lihat ternyata yang terbang di atas seekor Raja Wali yang besar, saudaraku. Dia lihat, "Ma, itu seperti aku." Lalu dia bilang, mamanya bilang, "Bukan, istighfar nak, kita ayam." Tertanam dalam pikirannya, aku ayam. Saudara tahu bahwa Raja Wali itu mengakhiri hidupnya. Ternyata dia Raja Wali, saudaraku. Dan dia mengakhiri hidupnya sebagai ayam. Saudara tahu ayam? Kalau dia hidup namanya cuma satu. Beda dengan manusia kan? Manusia hidup banyak namanya. Pak Amar, Pak Arif, Pak Manalu, Pak Dapat. Tapi kalau manusia mati cuma satu namanya, almarhum. Kalau ayam, waktu hidup banyak satu namanya. Tapi waktu mati banyak namanya. Ayam opor, ayam goreng, ya kan, ayam rendang. Raja Wali itu hanya berakhir sebagai ayam. Dia tidak pernah menikmati sebuah potensi besar dalam dirinya. Karena dia mengalami yang namanya krisis identitas. Kekristenan tidak akan pernah mengalami itu. Waktu Anda tidak menyadari sepenuhnya. Waktu Allah Immanuel itu sedang berjalan bersama-sama dengan saudara. Natal berbicara tentang Immanuel. Allah yang menyertai kita. Setiap kali saya punya pergumulan dan persoalan, saya tundukkan kepala, saya hanya bisa menangis. Dan saya berkata, Engkau Immanuel. Apapun yang sedang saya alami, Engkau Immanuel. Karena pergumulan-pergumulan kita, saudara, itu berat. Ada banyak hal yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Ada orang berkata hamba Tuhan gak punya pergumulan. Wow, hamba Tuhan banyak pergumulannya, saudaraku. Ya, puji Tuhan kalau pergumulan hamba Tuhan jadi beban jemaat. Tapi tahukah saudara bahwa pergumulan jemaat jadi beban bagi hamba Tuhan? Mungkin saudara tidak pernah menyadari bahwa ada malam-malam tertentu gembalamu dan ibu gembalamu menangis buat engkau. Tapi pernahkah jemaat merasakan itu? Pergumulan hamba Tuhan itu banyak. Kalau jemaat pernahkah merasakan pergumulan hamba Tuhan? Dia berdoa untuk gembalanya. Tapi tanggung jawab seorang gembala, kalau dia punya 100 jemaat, selain permasalahannya, maka dia sedang menanggung 100 permasalahan yang lain untuk dia berdoa dan menggumulinya di hadapan Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan itu berat, banyak pergumulannya. Banyak air mata yang harus dia tumpahkan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan bilang, hormatilah pemimpinmu. Karena dia berjaga atas jiwamu. Tahu artinya dia berjaga atas jiwamu. Dia naungi jiwamu dengan doanya. Dia gembalakan jiwamu dengan doanya. Ketika engkau punya persoalan, dia naungi jiwamu itu dengan doa dan air matanya. Karena itu Tuhan sangat menghargai otoritas, saudaraku. Nah, poin yang kedua kita akan pelajari hari ini. Kenapa Tuhan menamakan dirinya Immanuel? Sebab dia Allah yang terikat dengan janji dan sumpahnya, saudaraku. Sekali dia mengasihi, dia tidak bisa lagi tidak mengasihi kita, saudara. Itu Allah kita.
Karena itu hukum pernikahan itu dibuat sangat kudus oleh Tuhan, seperti janji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Alkitab ada satu nabi namanya Hosea. Itu nabi disuruh Tuhan begini, Hosea pergilah dan kawini seorang perempuan. Kawini seorang perempuan, nama perempuan itu Gomer binti Diblaim kalau Anda baca kitab Hosea. Perempuan itu bukan perempuan baik-baik. Perempuan itu terkenal sebagai seorang pelacur. Pergi kawini pelacur. Bayangkan seorang nabi disuruh kawini pelacur, saudara. Lalu pergilah Hosea mengambil wanita itu, mengawini wanita itu. Dan lahirlah seorang anak. Lalu perempuan itu pergi lagi melacur. Anda baca kitab Hosea. Ketika perempuan itu pergi melacur lagi, saudara, artinya dia berzina lagi. Tuhan bilang sama Hosea, pergi lagi, ambil dia. Kawini dia, bawa pulang dia. Hosea pergi. Sampai 3 kali lahir lagi seorang anak bagi Hosea. Dan kemudian perempuan itu kembali lagi melacur, saudara. Lalu Tuhan bilang sama Hosea, pergi ambil lagi perempuan itu. Hosea tanya sama Tuhan, Tuhan, aku udah malu, aku nih nabi. Tuhan bilang, itulah hatiku bagi manusia. Itulah hatiku ketika kamu berzina dengan meninggalkan aku. Bahkan aku akan tetap mengasihi kamu. Karena aku terikat dengan sumpahku untuk mengasihi kamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa itu ajaib, kasih Allah itu luar biasa. Ketika Anda ada jauh dari Tuhan hari ini, ketahuilah kasih Tuhan tidak pernah berubah sedikit pun atas hidup saudara. Bahkan ketika mungkin Anda baru melakukan sebuah kesalahan, Anda melakukan satu rasa bersalah di hadapan Tuhan, kasih Tuhan tidak berubah atas hidup saudara. Amin. Perumpamaan tentang anak yang hilang itu berbicara tentang hati Tuhan, saudara. Ketika anak itu pergi meninggalkan rumah, adakah bapaknya yang dikhianati di rumah itu mencak-mencak marah-marah? Enggak. Tahu yang dilakukan oleh bapaknya, setiap hari dia menunggu, dia tunggu mana anakku pulang. Bayangkan ada bapak yang seperti itu nunggu anak yang kurang ajar. Sudah ambil warisan, pergi, hidup berfoya-foya, habiskan semua uangnya. Anak ini terpuruk dan habis kekayaannya, kata firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dia sampai bekerja di kandang babi. Bahkan saking laparnya dia mau makan nasi babi. Pernah makan nasi babi? Kalau di Medan orang bilang, ayo Pak makan nasi babi. Hah? Maksudnya nasi pakai babi. Tapi bahasanya nasi babi. Anak ini sampai mau makan makanan babi, saudara. Kenapa? Karena rasa bersalah. Tapi sampai akhirnya dia tahu, aku punya bapak, aku harus pulang. Dia pikir bapaknya berubah. Tapi ternyata dia kaget. Kasih ayahnya tidak pernah berubah. Dia pikir dia akan diusir. Dia tidak pernah menduga papanya akan datang memeluk dia. Dia pikir dia akan dimarah-marahin. Dia tidak pernah menduga waktu dia sampai papanya memeluk dia. Kalau Anda berpikir bahwa karena sebuah kesalahan Tuhan menjauhi saudara, dengar baik, Tuhan menunggu Anda kembali. Dan kasihnya tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Karena itulah dia dinamakan Immanuel, saudaraku. Allah yang hidup menyertai setiap keadaan kita, saudaraku. Yang ketiga, singkat saja. Sampai jam berapa ini? Sampai sore. Yang ketiga, saudaraku. Kenapa Tuhan menamakan dirinya Immanuel? Tahukah saudara? Camkan dalam hidup kita. Dalam kerinduan hati Allah. Karena Tuhan tahu. Kenapa dia harus menyertai saudara? Karena Tuhan tahu. Tanpa dia, Anda tidak akan pernah bisa. Tanpa Tuhan berjalan dengan kita,
kita nggak akan pernah sampai ke tujuan. Tuhan tahu akhir dari segalanya. Karena itulah dia berkata, aku Immanuel, aku akan menyertai kamu. Karena Tuhan tahu jalan terjal yang ada di depan kita itu berat, saudara. Perjalanan hidup kita itu berat, saudaraku. Anda berjalan sendiri, Anda nggak bisa. Karena itulah dia menyertai saudara. Tapi pernahkah kita menyadari itu? Bahkan sering kali kita nggak mau melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sering kali kita nggak mau melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita buat. Ayo, bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Satu hari seorang bayi lahir. Namanya Nick Vujicic, Anda kenal itu? Anda mungkin pernah tahu ceritanya. Seorang pria yang cacat. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Lahir, hidup hanya pakai mulut saja. Waktu dia lahir, orang tuanya bilang begini, mau jadi apa anak ini? Mau jadi apa anak ini? Hampir dibuang. Orang tuanya pendeta. Tapi Nick dipelihara, disayangi, dan terus dipus. Ketika dia sekolah, dia sempat putus asa karena ada banyak anak yang membuli dia. Tapi orang tuanya tidak pernah putus asa, berkata, kau berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Anak ini bertumbuh dengan luar biasa, pinter. Dan hari ini jadi motivator hampir di seluruh dunia. Punya beberapa perusahaan, kaya. Padahal tidak pernah diharapkan. Saudara, perjalanan kita tidak gampang ke depan. Ada banyak persoalan yang menunggu kita. Tapi kalau kita tahu Allah Immanuel sedang berjalan bersama-sama dengan kita, itu yang membuat saya setiap hari bersuka cita waktu melihat hari depan. Kami punya pergumulan. Saya punya anak satu, saudaraku. Dan anak ini hanya karena kasih karunia dia bisa hidup. Kenapa saya katakan begitu? Karena dari masa kehamilan, kami menikah 5 tahun baru mendapatkan anak ini. Dan masa kelahiran, waktu dia lahir di Medan, di Kolombia, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Jam 5 sore dia keluar. Dia pingsan karena dia lama di pintu. Ya, ibu tahu itu. Dan akhirnya dia harus divakum. Dan waktu dia lahir dia tidak bersuara, diam. Dan dokter langsung membawa lari dia ke inkubator. Di dalam inkubator itu dia ada sampai jam 10 malam baru dia bersuara, nangis. Dan malam itu dokter datang dan berkata, Pak ada masalah dengan anak ini. Karena waktu lahir dia terjepit di pintu. Dan ada kemungkinan memar di otaknya. Jadi besok dia harus di-scan. Kami berdoa malam itu dan menangis, Tuhan tolong kami. Scan. Anak 1 hari di-scan, saudaraku. Scan itu radiasinya tinggi. Kita orang dewasa sehat aja kalau masuk ke ruang scan itu harus pakai baju yang anti radiasi. Ini anak-anak harus di-scan, saudara. 1 hari anak itu di-scan. Dan dokter datang berkata, semua baik-baik, itu kata dokter. Kami pulang. Biasa, kasih dia minum seperti biasa. Dan apa yang terjadi? Setahun kemudian baru mulai kelihatan. Anak ini mulai muntah. Dan kalau dia muntah parah. Karena kalau dia muntah seluruhnya dia harus keluarkan. Dan sampai seluruh asam lambungnya keluar. Sampai darah pun dia keluarkan, dia muntahkan, saudaraku. Kami mulai bergumul dengan keadaan itu. Nangis sama Tuhan. Tuhan, kok keadaannya kayak gini? Setiap kali dia sakit, dia harus masuk ke rumah sakit. Mulai umur 2 tahun. Sampai umur 10 tahun, 8 tahun. Dia harus keluar bolak-balik ke rumah sakit. Sudah tahu, dia masuk ke rumah sakit setiap 2 minggu. Jadi 1 bulan dia 2 kali masuk ke rumah sakit.
Sekali masuk rumah sakit, dia harus diinfus selama 4-5 hari. Jadi kami sudah langganan ke rumah sakit, kemana-mana. Hampir semua rumah sakit sudah kami datangi, saudara, di Medan. Setiap bulan banyaknya tidur di rumah sakit. Karena kalau dia kambuh, dia muntah, itu muntah sampai darah semua. Dan itu mengganggu pertumbuhan dia. Maka dia agak terlambat dibanding anak-anak yang lain. Sampai satu hari saya pelayanan, istri saya telepon, "Pak, tolong, dia kejang lagi dan dia muntah." Saya hanya bisa menangis, "Tuhan, tolong." Saya cepat pulang dari pelayanan itu, selesai pelayanan saya pulang dan saya gendong ke rumah sakit. Waktu dia muntah, darah membasahi. Dan di situ saya berlutut, saya nangis, "Tuhan, saya cuma punya satu. Kalau Tuhan mau ambil pun, ya gak apa-apa Tuhan. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan gak pernah kasih yang salah sama saya." Nangis, saudara, bergumul. Hamba Tuhan ngalami itu bertahun-tahun. Kita pergi bawa dia berobat kemana-mana, ke Jakarta, ke Pineng, semua tempat kita datangi. Semua dokter bilang operasi, 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 bedah besar perutnya. Karena ada kelainan di lambungnya. Tapi kami menangis terus, tapi saya tidak pernah menyerah. Setiap malam saya tumpangkan tangan di perutnya. Dan saya berkata, "Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai saya dan anakku. Pisau bedah sekali-kali tidak akan pernah merobek perut anak ini. Dalam nama Yesus." Saya nangis sama Tuhan. Dan bagi kami itulah kemurahan Tuhan. Dokter bilang gak bisa Pak, dia harus dioperasi. Ini Profesor Pineng ngomong gitu. Ke Jakarta juga Profesor Ketua Dokter Anak Indonesia yang nangani dia bilang harus. Waktu kami pulang dari rumah sakit, tidak. Ayo kita berdoa. Ini di luar daripada kemampuan kita. Berdoa. Dan waktu Immanuel. Ada lagu Immanuel tuh. Kau kuat, aku bertahan. Tahu lagunya? Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Berdoa kami menangis di rumah sakit itu. Sampai orang lain tengok-tengok. Dan puji Tuhan, sampai hari ini dia sehat, gendut seperti saya. Gak apa-apa, nak, kalau kau kurus orang bilang bukan anak papa. Gak apa-apa, kau gemuk seperti papa. Ya, saya terus latih, belajar untuk menerima segala kelemahan dan kekurangannya. Karena itulah yang Tuhan berikan bagi saya. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Mungkin pergumulan Anda berbeda dengan saya. Persoalan Anda berbeda dengan saya. Tahun ini kita melewati tahun yang cukup berat. Sebelum kita tutup tahun ini, mari kita bersyukur. Dia Allah Immanuel. Amin. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyi satu lagu ya. Boleh? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Lagu sebelum firman Tuhan tadi.